Menarik juga nih yang akan disampaikan juga untuk pemirsa IDX Channel terkait juga dengan kebijakan dari pemerintah khususnya untuk sektor perbankan, di mana Badan Legislasi DPR ini pemirsa membahas rencana untuk pengembalian kewenangan pengawasan perbankan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK kepada Bank Indonesia. Namun demikian rencana ini ditanggapi sebagian kalangan sebagai langkah yang gegabah yang akan membuat Bank Indonesia tidak lagi independen dan rentan diintervensi secara politik. Badan Legislasi atau Balik DPR RI tengah menggodok revisi Undang-Undang Bank Indonesia yang salah satu isinya dikembalikannya pengawasan perbankan dari Otoritas Jasa Keuangan ke Bank Indonesia. Ekonom senior Indef Eni Srihartarti menyayangkan revisi Undang-Undang Bank Indonesia yang dinilai justru digiring untuk melemahkan Bank Indonesia. Menurut Eni, wacana tersebut akan memunculkan wacana lain yang akan membuat Bank Indonesia berada di bawah Kementerian Keuangan. Menurutnya, posisi Bank Indonesia yang ada di bawah Kementerian Keuangan akan membuat celah intervensi politik yang kental dan serta-merta akan merusak independensi Bank Indonesia. Eni mengatakan di tengah pandemi COVID-19 harusnya pemerintah fokus membenahi ekonomi negara. Ini memang menjadi persoalan yang sangat krusial di dalam kelembagaan di Indonesia. Tetapi karena ini muncul di saat kedaruratan ketika kita menghadapi pandemi, dan pandemi itu penyebabnya bukan persoalan-persoalan di sektor moneter, tapi persoalan-persoalan di sektor real atau di fiskal, maka ini yang akhirnya banyak sekali memunculkan lebih kentara mengemuka adalah moral hazard. Eni menambahkan revisi Undang-Undang Bank Indonesia harusnya fokus mengoptimalkan peran Bank Indonesia untuk turut serta membantu pemerintah dalam melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Rian Filbert, praktisi pasar modal. Ya, Mas Rian, ini informasi yang menarik dan akhirnya juga menjadi polemik di masyarakat begitu dengan sejumlah pendapat dari Indef ataupun ekonom lainnya begitu terkait dengan adanya pengawasan perbankan akan dialihkan dari OJK ke Bank Indonesia. Tanggapan Anda sendiri bagaimana? Iya, jadi yang mau dikembalikan adalah perbankan, padahal kita sama-sama tahu bahwa beberapa case terjadi lebih kepada capital market yang let's say seperti fund manager, lalu juga ada emiten-emiten yang akhirnya juga ada hubungannya dengan industri keuangan non-bank, yaitu industri asuransi. Tapi yang mau dikembalikan adalah perbankan. Mungkin tentunya ada suatu ada suatu tolak ukur tertentu, ya kan. Namun saya mungkin melihat begini, kita adalah ekonomi kita adalah ekonomi sentralisasi ya, dengan kebijakan bank sentral gitu ya. Dan juga kita menggunakan satu mata uang, itu mata uang rupiah gitu. Lalu ketika kita mencoba untuk melakukan desentralisasi, dikembalikan kebijakannya menjadi bank kepada Bank Indonesia, lalu ya akhirnya yang lainnya juga harus dikembalikan juga agar kembali terjadi sentralisasi, ya maka koordinasinya yang akan kembali menjadi terputus, mengingat sudah di dalam satu ranah saja di dalam Otoritas Jasa Keuangan yang mencoba untuk mengawasi secara terintegrasi, yaitu perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. Pada beberapa waktu terakhir kita sempat melihat adanya tanda kutip arbitrase yang terjadi antara industri keuangan non-bank dan juga terhadap pasar modal itu sendiri. Nah itu mungkin harus menjadi pertimbangan juga, apakah dengan dipisah akan menjadi lebih baik. Itu harus penuh dengan kajian dan keputusannya tidak bisa sebegitu cepatnya. Berarti memang ini perlu ada pembahasan yang lebih komprehensif tentunya begitu, dengan melibatkan juga pelaku ekonomi di tanah air begitu, melihat seberapa urgensinya begitu ya untuk pengalihan ini begitu kembali ke Bank Indonesia. Baik, kalau kita cermati dengan kondisi market lagi-lagi dengan adanya makroekonomi kita yang sudah mengalami tekanan, mikro pun tidak jauh berbeda begitu, Mas Rian. Nah, adakah beberapa emiten yang Anda rekomendasikan untuk menyikapi kondisi market yang sedang mengalami tekanan seperti yang Anda lihat tadi, fundamental, dan apakah mereka juga memberikan ataupun sudah melakukan langkah-langkah mitigasi misalnya dari emiten-emiten tersebut? Silakan. Ya, jadi seperti yang saya sebenarnya beberapa waktu terakhir sempat membahas bahwa saya sebenarnya tidak begitu melihat kondisi jangka pendek ya. Kalau dalam investasi tentunya ya, kalau dalam trading tentunya sangat pendek. Kita harus lihat apakah Anda mau mengambil kondisi ketika
breakout atau Anda mengambil kondisi ketika swing atau buy on weakness terjadi, itu adalah depends kepada risk appetite kita masing-masing. Nah, terhadap investasi kita itu pun menjadi risk profile, Mas Pras. Yang pertama, Anda mau mengambil sektor yang defensif, dan pada hari ini terbukti defensif. Kenapa? Sektor yang defensif adalah sektor yang pada saat PSBB diperketat pun masih boleh jalan. Ini artinya mereka akan tetap berpendapatan, dan artinya ini bisa menjadi pilihan buat kita. Dan itu sektor apa saja? Misalnya dalam sektor keuangan kan tetap boleh berjalan. Lalu untuk penunjang makanan pokok dan transportasi tetap boleh berjalan. Maka ini menjadi salah satu sektor atau beberapa sektor yang bisa kita pastikan mereka tetap berpendapatan. Atau, kita akan bahas, Mas Rian, emiten-emiten di dalamnya ya. Ada tadi consumer, berarti perbankan dan juga transportasi. Di segmen berikutnya kita akan jeda kembali sebentar. Pemirsa, tetaplah bersama kami.